Hai sahabatku, selamat datang di Universitas Kreatif. Hari ini kita akan menyelami sebuah fenomena yang telah mengubah hidup jutaan orang, sebagian besar menuju kehancuran. Pernahkah Anda mendengar tentang judi online? Sebuah hiburan yang menjanjikan keberuntungan, tetapi seringkali menjadi perangkap yang membawa kerugian besar. Dari kisah nyata yang tragis hingga dampak global yang tak terduga, kami akan mengupas tuntas bagaimana judi online mengancam kehidupan kita. Pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena ini bukan sekedar informasi, tetapi juga panggilan untuk bertindak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Mari kita mulai. Kita mulai dari yang pertama, lahirnya judi online. Evolusi dari kasino ke internet. Kasino telah lama menjadi simbol hiburan mewah. Namun dengan munculnya internet, dunia perjudian bertransformasi secara drastis. Kini, hanya dengan satu klik, siapapun dapat mengakses berbagai permainan judi dari kenyamanan di rumah mereka. Platform online menawarkan berbagai kemudahan, seperti metode pembayaran digital, bonus besar, dan permainan yang dirancang dengan grafis canggih untuk menarik pemain. Studi menunjukkan bahwa pasar judi online global bernilai lebih dari 80 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Dikutip dari Statista 2023, lonjakan ini tidak lepas dari perkembangan teknologi dan perangkat seluler yang membuat judi semakin mudah diakses, bahkan oleh anak muda. Di Indonesia, fenomena ini mulai menjadi perhatian serius karena semakin banyak kasus kecanduan yang melibatkan kaum muda. Mengapa judi online sangat berbahaya? Apa yang membuat judi online begitu berbahaya? Salah satunya adalah sifatnya yang sangat adiktif. Platform ini dirancang untuk mempertahankan pemain selama mungkin. Misalnya, bonus kecil dan kemenangan palsu digunakan untuk menciptakan ilusi keberhasilan. Sementara algoritma terus mengontrol peluang pemain. Dalam banyak kasus, pemain merasa hampir menang, yang mendorong mereka untuk terus mencoba. Contoh nyata dikutip dari The Star, kisah seorang karyawan berusia 30 tahun di Malaysia. Ia kehilangan lebih dari 50.000 ringgit dalam waktu 2 bulan. Awalnya ia hanya bermain untuk hiburan, tetapi kekalahan terus memaksanya mengejar kemenangan. Akhirnya ia terjebak dalam utang besar dan mengalami tekanan psikologis yang parah. Yang ketiga, psikologi di balik perangkap judi online. Judi online memanfaatkan kelemahan psikologis manusia. Konsep variable reward schedule adalah senjata utama mereka, di mana kemenangan kecil diberikan secara acak untuk menciptakan efek dopamin di otak pemain. Efek ini serupa dengan kecanduan narkoba, di mana otak terus menginginkan lebih banyak sensasi. Sebuah studi oleh Universitas Cambridge menemukan bahwa orang dengan tingkat kontrol impuls yang rendah memiliki resiko lebih tinggi terhadap kecanduan judi. Hal ini diperparah oleh strategi pemasaran agresif yang seringkali menargetkan individu rentan melalui media sosial dan email pribadi. Dengan teknologi seperti ini, judi online tidak hanya menjadi permainan, tetapi juga menjadi manipulasi yang mematikan. Kita masuk yang keempat, dampak sosial keluarga yang terpecah belah. Ketika seseorang kecanduan judi online, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh keluarganya. Kehilangan uang seringkali menjadi awal dari serangkaian konflik rumah tangga yang berujung pada perpecahan. Lebih buruk lagi, kecanduan ini seringkali disembunyikan hingga situasi menjadi tidak terkendali. Kisah nyata dari sebuah keluarga di wilayah Jawa Timur menjadi bukti nyata. Sang ayah kehilangan seluruh tabungan keluarga dalam perjudian online, termasuk uang pendidikan anak-anaknya. Ketika sang istri mengetahui hal ini, hubungan mereka menjadi tegang hingga akhirnya bercerai. Anak-anak mereka harus menanggung trauma emosional dari perpecahan ini. Yang kelima, dampak ekonomi lingkaran utang tanpa akhir. Salah satu dampak paling nyata dari judi online adalah kerugian finansial.
Banyak orang yang memulai dengan taruhan kecil akhirnya terjebak dalam lingkaran utang besar. Platform judi online mempermudah akses ke pinjaman instan, sehingga pemain terus memasang taruhan mereka meski sudah kehilangan segalanya. Studi kasus dari Filipina menunjukkan bahwa industri judi online telah menciptakan lingkaran utang modern. Seorang wanita berusia 28 tahun mengaku kehilangan seluruh gajinya dalam perjudian online dan terpaksa meminjam uang dari rentenir untuk melanjutkan taruhan. Ketika utangnya membengkak, ia diancam dan kehilangan pekerjaannya karena tekanan emosional. Demikian dikutip dari The Philippine Inquirer 2022. Yang keenam, kasus selebriti dan judi online. Banyak selebriti yang secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk berjudi online melalui promosi berbayar. Dengan pengaruh mereka yang besar, mereka seringkali menjadi alat pemasaran bagi platform judi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Masalahnya, sebagian besar selebriti ini tidak memahami dampak buruk dari perjudian online. Kasus terkenal terjadi di Indonesia pada tahun 2023, ketika seorang influencer besar mendapat kecaman karena mempromosikan situs judi online kepada jutaan pengikutnya. Setelah skandal ini mencuat, ia kehilangan kontrak sponsor dan menghadapi boikot dari para penggemarnya. Ini menjadi pelajaran penting bahwa popularitas tidak boleh digunakan untuk tujuan yang merugikan masyarakat luas. Yang ketujuh, regulasi yang belum efektif. Di banyak negara termasuk Indonesia, regulasi terhadap judi online masih sangat lemah. Operator seringkali berbasis di luar negeri, membuat mereka sulit dijangkau oleh hukum lokal. Sementara itu, pemerintah menghadapi tantangan untuk memblokir situs-situs ilegal yang terus bermunculan dengan alamat baru. Sebuah laporan oleh The Guardian mencatat bahwa lebih dari 50 platform judi online beroperasi dari wilayah yang dikenal sebagai surga pajak. Dengan perlindungan hukum yang lemah, operator ini dapat beroperasi dengan hampir tanpa hambatan. Ini adalah tantangan besar yang membutuhkan kerjasama internasional untuk menyelesaikannya. Yang kedelapan, solusi, edukasi dan kesadaran. Mengatasi ancaman judi online memerlukan pendekatan holistik. Edukasi masyarakat, terutama anak muda, adalah langkah pertama yang harus diambil. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya perjudian, individu dapat membuat keputusan yang lebih bijak. Selain itu, pemerintah dan perusahaan teknologi harus bekerja sama untuk meningkatkan pengawasan terhadap platform digital. Sebagai individu, kita juga memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dan membantu mereka yang terjebak dalam kecanduan. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mulai menunjukkan tanda-tanda kecanduan, jangan ragu untuk mencari bantuan dari lembaga yang kompeten. Bersama-sama kita bisa melawan ancaman ini. Sahabatku semua, judi online mungkin tampak seperti hiburan sederhana, tetapi dampaknya jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Dari kecanduan hingga kehancuran sosial, ini adalah masalah yang tidak boleh diabaikan. Mari kita bersama-sama melawan ancaman ini dengan edukasi dan kesadaran. Terima kasih telah menonton Universitas Kreatif, tempat di mana ilmu pengetahuan dan kreativitas bertemu untuk membahas isu-isu penting. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.